Halo Capricorn, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian energi cinta asmara bulan Juni 2021. Kita akan bagi menjadi dua sesi seperti biasa. Yang pertama adalah untuk yang single, yang berikutnya adalah untuk yang couple. Tapi sebelum yang couple langsung mencet timestampnya, aku harap kalian lihat ya intronya bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum, bukan personal reading. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak. Tapi kalau tidak sesuai dengan situasi kalian jangan dipaksakan. Ini berarti bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cari placement kamu yang lain ataupun kamu bisa move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau misalnya kamu nggak cocok dengan aku, cara aku bacainnya, mungkin kebanyakan ngomong atau penempatan iklannya dan lain sebagainya. Please carilah channel dan pembaca tarot yang memang sesuai dengan kriteria kamu yang juga bikin kamu nyaman. Oke, kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Mari kita lihat untuk Capricorn yang single. Two of Swords. Kalau aku lihat di sini, kamu ada sesuatu yang membuat kamu melihat lebih jelas, lebih clear gitu ya. Dan kamu mungkin banyak pelajaran yang kamu ambil dari hal-hal sebelumnya, relationship kamu yang sebelumnya, hubungan-hubungan orang-orang yang dealing dengan kamu sebelumnya. Dan ini membuat kamu mungkin menyadari ada hal-hal yang membutuhkan perubahan. Hal-hal yang perlu kamu rubah baik dari aku lebih ngelihat ini kepada diri kamu sendiri ataupun terhadap apa ya, cara kamu memandang satu hubungan ataupun orang yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Dan aku tuh ngerasa kayak kamu bener-bener kali ini pengen bener-bener hati-hati gitu loh dalam mencari pasangan, dalam masuk juga menjadi ke dalam satu hubungan, komitmen, ataupun membiarkan orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena kamu punya banyak eh, pelajaran gitu loh, yang pastinya buat beberapa dari kamu mungkin ini tidak mengenakan ya, karena biasanya pelajaran yang guru yang baik itu kadang-kadang datang dari peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian pengalaman yang berat juga gitu loh untuk kitanya, sehingga kita benar-benar belajar. Karena kadang-kadang apa ya, kalau kalau orang, karena gini, karena kadang-kadang kalau sesuatu itu nggak ngantem banget gitu ya, kita kadang-kadang ngerasa hal itu nggak, kita bisa abaikan dan kita ngelakuin lagi. Tapi di saat kita bertemu atau terbentur dengan sesuatu yang mungkin sudah beberapa kali dan itu membentur kita dengan kencang sampai kita mungkin kehilangan keseimbangan kita dan kita sakit sekali ataupun kecewa sekali, kita jadi banyak belajar gitu loh. Itu banyak membuka pikiran kita, membuka mata kita gitu. Dan mungkin kamu menyadari ada hal-hal selama ini yang gue biarkan terjadi di dalam hidup gue, terlebih lagi mengenai masalah hubungan. Three of Cup ya. Kita buka dulu ya satu-satu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin bulan Juni ini kamu lebih aktif dalam bidang sosial, baik itu secara langsung ataupun di dalam apa ya, media sosial gitu ya, itu bisa terjadi. Tapi maksudnya kamu lebih aktif gitu loh, lebih aktif, mungkin kamu uh, mengencourage diri kamu untuk lebih banyak berteman gitu ya, untuk lebih aktif dalam pertemanan kamu dan hubungan-hubungan kamu dengan orang lain. Kamu pengen pengen menikmati gitu loh, menikmati saat-saat ini. Kalau yang aku lihat di sini sedang menikmati saat-saat ini. Chariot, kamu memegang kontrol di dalam diri kamu, dalam pikiran kamu, perasaan kamu. Kamu ingin moving forward, kamu nggak pengen lagi nengok-nengok ke belakang. Dan kamu merasa punya kebutuhan untuk bisa
juga mengontrol diri supaya tidak gampang percaya sama orang, supaya nggak gampang terlena dan terbuai dengan kata-kata orang atau pesona orang yang ditampilkan dari mungkin uh, layer luarnya gitu ya. Jadi kamu tuh lebih kayak hati-hati gitu loh sekarang. Walaupun mungkin buat beberapa dari kamu mungkin apa ya? Sebelumnya mungkin agak agak gampang gitu loh, bukan agak gampang, tetapi mudah mungkin tertarik dengan orang ataupun terburu-buru gitu loh. Bukan gampang-gampang negatif ya, tetapi gampang mungkin jatuh cinta atau gampang mungkin membiarkan membuka hati kamu atau diri kamu untuk orang yang baru tanpa benar-benar mempelajari karakternya dia gimana, sikapnya dia, orangnya, latar belakang dan lain sebagainya gitu no. Dan sekarang tuh kamu berusaha untuk mengontrol supaya kamu nggak gampang jatuh lagi, nggak gampang jatuh cinta, nggak gampang percaya sama orang, nggak gampang lagi untuk cepat membukakan hati kamu. Queen of Cup. Kamu lagi pengen, kalau yang aku lihat di sini, lagi nggak mau disibukin dengan masalah-masalah percintaan karena you are busy loving yourself. Kalau aku lihat di sini ya, kamu sedang memberikan perhatian itu, cinta itu, fokus itu ke dalam diri kamu, ke dalam perasaan kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat, ya kamu sedang juga berusaha untuk, bukan berusaha, tetapi kayak menikmati masa-masa tenang ini. Karena mungkin sebelumnya, di dalam hubungan-hubungan kamu sebelumnya, kamu ngerasain adanya satu tekanan ataupun ketidaktenangan, ketidaknyamanan, kehilangan kedamaian di dalam diri kamu sendiri, dan mungkin kamu banyak mengabaikan diri kamu sendiri gitu ya di masa sebelumnya, mengabaikan kesenangan-kesenangan kamu, dan pada saat ini kamu ngerasa bahwa gua sekarang mau fokus untuk membangun diri gue. Mungkin buat beberapa dari kamu mengembangkan skill kamu. Buat beberapa dari kamu ya menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang kamu memang enjoy. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu lebih fokus untuk membangun diri kamu pada saat ini. Dan kamu lagi nggak mau berpikir terlalu ke arah yang masalah cinta-cinta atau kalau teman-teman gue nikmatin aja. Aku dengar barusan you want to take it slow gitu ya. Kamu pengen, gue nggak mau terburu-buru langsung jump into another or a new relationship. Kamu nggak pengen terburu-buru punya orang baru atau masuk ke dalam hubungan, masuk ke dalam komitmen dengan orang gitu ya. Justice card. Buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu mungkin sebelumnya sudah masuk ke dalam pernikahan dan ini kamu mungkin masih belum tuntas gitu loh, tuntas masalah hukum ataupun masalah tetek bengek lah, masalah yang belum unfinished business dengan masalah sebelumnya, tapi kayak kamu mendapatkan kebebasannya and you are celebrating it gitu loh. Kamu akhirnya apa yang selama ini jadi apa ya, hal yang bikin gua berat, kesulitan yang selama ini gua tahan-tahan gitu kan, dan selama ini mungkin kamu udah ditunjukin gitu ya, red flag gitu, ada warning tetapi kamu berusaha masih di situ, tetapi akhirnya kamu bisa selesai tetap. Cuman aku lihat di sini kamu mungkin merasa ada sesuatu yang mungkin kamu nggak dapat closure ataupun kamu tidak merasakan apa ya, masih kayak gantung gitu loh, rasanya kayak ada sesuatu yang belum gue ketahui secara menyeluruh, dan mungkin ini
kamu lagi mempelajari itu, gitu ya. Dan juga kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin sebelum-sebelumnya kamu ada di dalam satu relationship di mana kamu juga merasakan kamu sendiri dan orang yang bersama kamu itu tidak memberikan satu fairness, satu keadilan gitu loh untuk diri kamu. Termasuk kamu merasa mungkin dulu gue selalu mengorbankan kesenangan gue, mengorbankan kebutuhan gue, mengorbankan apa yang gue mau untuk orang yang akhirnya pergi dari kehidupan gue. Dan gue banyak memberikan dia hal-hal yang mungkin gak sepantasnya gue berikan kepada dia. Dan sekarang ini kamu ngelihat hal-hal itu gitu loh. Mungkin itu yang membuka, waktu kamu terbuka pikiran-pikiran kamu, itu yang kamu lihat. Dan kamu ngerasa gue harus sekarang mengutamakan diri gue. Gue harus lebih perhatian sama perasaan gue yang selama ini mungkin kamu abain. Ten of Pentacles. Ya, buat beberapa dari kamu ini ada masalah keluarga ya yang perlu dituntaskan, dan yang tadi aku bilang kamu ini sudah masuk ke dalam pernikahan sebelumnya gitu ya. Oke, buat sebagian lagi kamu ini ada masalah keluarga kalau yang aku lihat ya. Bisa jadi ya kamu melihat salah satu penyebab kenapa sih hubungan kamu tidak harmonis itu, salah satunya adalah tidak adanya support dari keluarga. Dan mungkin ada yang tidak menyetujui gitu loh. Mungkin karena perbedaan latar belakang, perbedaan status sosial, perbedaan banyak lah gitu ya, macam-macam, masing-masing orang berbeda. Dan ini yang kamu banyak pertimbangin, iya ya, gua harus bisa mencari orang yang bisa seimbang, yang bisa, yang bisa mengimbangi gua ataupun bisa seimbang lah sama kamu. Dan mungkin kamu ngelihat sebelumnya perbedaan itu mungkin nggak akan menyebabkan satu masalah yang besar. Tetapi setelah kamu melewati masa-masa sulit ini, kamu melihat bahwa oh iya, itu bisa jadi pen-trigger atau yang memicu masalah di dalam hubungan. Gitu loh. Perbedaan, keluarga, masalah ekonomi, masalah finansial, masalah pekerjaan. Membuat beberapa dari kamu lagi memperbaiki di area itu. Kamu lagi memperbaiki di area finansial kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu. Kamu pengen, mungkin buat beberapa dari kamu lagi nyari kerja, dan kamu mungkin ngerasa bahwa apa ya, dikarenakan kamu mungkin tidak kuat di dalam koin ini, buat sebagian dari kamu ya ini, mungkin jadinya kamu diperlakukan tidak adil, ataupun kamu disepelekan, ataupun kamu dipandang sebelah mata oleh orang yang bersama kamu ataupun oleh keluarganya dia gitu. Ten of Swords, the ending ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada penyelesaian di sini, dan itu pastinya berat untuk semua orang. Pastinya berat untuk semua orang. Dan mungkin tadinya kamu berhubungan dengan orang yang memang maunya happy sendiri, dia sibuk dengan kesenangan dia, dan dia mungkin banyak menuntut dari kamu gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, masalah-masalah yang belum selesai ini akan terselesaikan, dan di saat
ini berakhir kalau kamu lihat selalu berpandang ke depan ya. Ini orang kan kalau kamu lihat ya udah ketancap gitu ya. Tapi apa kalau kamu melihat ke arah sana, itu ada matahari yang terbit, ada hal baru yang akan datang gitu loh setelah penyelesaian ini. Jadi aku lihat eh, ini masih ada satu hal atau masalah yang menggantung, ataupun ini adalah perasaan-perasaan kamu yang masih belum mencapai puncaknya gitu ya, peaknya, sehingga di sini kamu harus ya membiarkan itu gitu loh. Untuk supaya kamu bisa move on, kamu harus menyelesaikan termasuk emosi-emosi kamu, termasuk pikiran-pikiran kamu, perasaan-perasaan kamu secara pribadi, selain masalah-masalah yang memang buat beberapa dari kamu masih belum terselesaikan. Tetapi ini termasuk masalah, lihat ke dalam diri kamu ya, dan lepaskan, let it go. Di kala sesuatu berakhir, ada hal baru yang muncul. Satu pintu tertutup, pintu lainnya terbuka. Dan percaya akan itu, bahwa sesuatu, seseorang, satu hubungan, dan macam-macam itu kadang-kadang diambil dari kehidupan kita untuk membuka satu space atau satu ruang untuk hal baru datang dan hadir ke dalam kehidupan kamu. Dan percayalah bahwa hal itu adalah hal yang lebih baik. Kalau kamu percayanya hal itu negatif, ya akan jadi negatif. Tapi kalau kamu tetap berpikir punya satu optimisme gitu ya, bahwa gue harus ngelewatin semua jalan ini karena gue percaya semesta ini yang kuasa akan memberikan gue sesuatu, kehidupan, pasangan, hubungan, dan lain sebagainya yang lebih baik. Dan itulah yang kamu doakan, itulah yang kamu percaya, itulah yang terjadi dalam hidup kamu gitu. Oke, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple. Capricorn yang couple, kita lihat apa cerita cinta untuk Juni 2021. Capricorn yang berpasangan. The Empress dalam keadaan terbalik. The Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Kita lihat dulu ya semuanya. Hangman dalam keadaan terbalik. Four of Wands. Aku ngelihat ada satu situasi yang stuck nih di dalam hubungan kamu. Cuman aku ngelihat kayak gini. Kayak kamu mengetahui sesuatu, tetapi kamu simpen itu untuk diri kamu. Ataupun ini kamu menyembunyikan perasaan kamu. Dengan apa yang terjadi di dalam hubungan kamu lebih punya kecenderungan untuk menahan itu. Tetapi bisa yang tadi aku bilang, kamu mungkin mengetahui sesuatu terjadi ataupun apa yang dilakukan oleh pasangan kamu, tetapi kamu menyimpan itu. Kamu menyimpan si kebenaran itu sendiri, gitu loh. The Empress card dalam keadaan terbalik. Dan The Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Apa yang kamu inginkan di dalam hubungan ini, rasanya ketemu satu blok gitu loh. Ketemu satu kesulitan atau satu halangan. Dan apa yang kamu jadi kayak tujuan ataupun cita-cita ataupun keinginan kamu di dalam hubungan ini, itu rasanya
sulit eh, untuk bisa kamu wujudkan, sehingga kamu tuh ngerasa kehilangan satu kepercayaan, ngerasa kehilangan satu keyakinan. Buat beberapa dari kamu, aku juga ngelihat ada masalah mengenai insecurities, ketidaknyamanan. Baik ini ketidaknyamanan di dalam hubungan, ataupun ini adalah ketidaknyamanan di dalam diri sendiri. Dan biasanya orang yang punya insecurities itu juga akan membuat orang yang berhubungan sama dia menjadi tidak nyaman. Karena dia punya kecenderungan untuk, ya itu, berprasangka, punya asumsi, punya praduga. Cuman kalau aku lihat, ini bisa jadi memang ada orang yang membuat kamu merasa kenyamanan di dalam hubungan kamu itu terganggu. Kamu ingin sesuatu yang stabil, kamu ingin satu keharmonisan, kamu ingin satu hubungan yang kokoh, dan mungkin kamu ngeliat gitu ya, ngeliat bahwa hubungan ini kalau gue nggak mengambil satu tindakan ataupun satu sikap yang tegas, gue ini nggak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang gue pengen. Dan mungkin kamu pengen supaya gimana caranya, apa yang gue pengen mengenai si kestabilan securities, mungkin buat beberapa dari kamu pengen berkeluarga dengan mereka, atau buat beberapa dari kamu sudah berkeluarga sama mereka, karena ini masalah juga mengenai keluarga dan kestabilan gitu ya. Ya kamu ingin supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi ini, yang mungkin selama ini udah bikin kamu ngegantung-gantung, dan kamu pengen lepas dari gantungan ini. Udah lama kayaknya kamu merasa stuck di dalam hubungan ini, dan kamu pengen sesuatu yang solid, kamu pengen sesuatu yang pasti, sesuatu yang bikin kamu safe, hubungan yang lebih stabil, hubungan yang lebih serius, hubungan yang ada masa depannya, hubungan yang membuat kamu nyaman. Kamu tidak mau memiliki orang ini setengah hati gitu loh. Maksudnya gua pengen memiliki dia seutuhnya. Kenapa? Tapi ada satu masalah yang memerlukan penyelesaian. Kamu harus keluar dari gantungan kamu ini dan mulai mengajak mungkin pasangan kamu membenahi apa-apa yang nggak beres ini. A Knight of Swords dalam keadaan terbalik, dan kita punya The Lover's card. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu ini ada masalah komunikasi. Buat beberapa dari kamu mungkin salah satunya susah diajak ngomong, atau bahkan gak mau ngomong, lari dari masalah. Dan kamu mungkin tahu bahwa seseorang memiliki option. Queen of Pentacles, Hermit card. Sudah waktunya kamu keluar dari zona pribadi kamu, dari zona aman kamu, bukan dari persembunyian ya, keluar dari pikiran-pikiran kamu, dan harus menghadapi yang selama ini mengganggu pikiran kamu. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Kamu banyak
mungkin pikiran, mungkin kamu banyak menduga-duga, memperkirakan apakah dia bersama orang lain, kalau misalnya iya gimana sama gua sama dia, gimana dengan keluarga ini, kalau kamu udah berkeluarga gitu, gimana sama anak-anak gue, kenapa dia begini, kenapa dia diem, kenapa dia kok kayaknya menarik diri, kenapa dia kok jauh dari gue, kenapa kok rasanya dia tuh dingin, kenapa kok kayaknya rasanya tuh dia detach sama gue. Apa dia punya orang lain? Apa dia punya pilihan? Apakah dia sekarang pengen ninggalin gue? Tetapi kayak kamu mengetahui itu dan kamu nyimpen buat diri kamu sendiri. Kamu nggak ngomongin atau kamu tidak menuntaskan itu. Makanya aku lihat di sini, you need to get out. Maksudnya you need to, kamu perlu dan harus kalau bisa secepat-cepatnya. Karena di sini aku lihat ini Hermit dalam keadaan kebalik dan The Hangman dalam keadaan terbalik. Ini masalah udah kamu biarin berlarut-larut. Karena mungkin walaupun tidak adanya komunikasi, walaupun mungkin ada masalah yang bikin kamu nggak tenang dan lain sebagainya, tapi kamu mungkin punya satu ketakutan atau kekhawatiran kalau gua ngebawa hal ini ke permukaan dan gua membicarakan dengan orang ini yang gua dealing saat ini, dia akan mencelat gitu loh, dia akan pergi, dia akan nanti pergi, dia bakal ninggalin gua dan dia bakal segala macamnya. Tapi sampai kapan kamu mau menahan ataupun mau mikirin itu hanya akan menyiksa kamu, tapi nggak akan membereskan masalah ini. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu merasa sebagai, pokoknya kalau yang aku lihat di sini, ada satu orang yang mensupport gitu loh, memberikan support. Entah ini kamu ataupun pasangan kamu. Jadi ada satu rasa kayak, karena orang ini mensupport, karena ini orang punya mungkin kekuatan finansial, jadi yang satunya lagi itu bergantung. Dan mungkin itu yang membuat ya kayak ya udahlah, daripada kita kutak-katik nih urusan ini ataupun masalah ini, ya udah biarin aja begitu. Karena kalau misalnya sampai di kotak-katik kan orang ini nggak akan mensupport lagi. Two of Swords. Ace of Wands. Orang ini mungkin orang yang tidak berpikir panjang, ataupun orang yang tidak belajar dari kesalahan, orang yang juga banyak dibutakan dengan nafsu-nafsunya, ya, dengan kesenangannya, dengan apa yang dia senangi. Ya orangnya apa ya? Nafsunya gede. Maksudnya aku, ya termasuk hal itu, ya termasuk hal itu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya dia masih ngikutin kesenangannya tanpa berpikir panjang, tanpa mungkin berpikir secara dewasa. Sehingga hal-hal ini kadang-kadang kalau yang aku lihat banyak membuat dia masuk ke dalam masalah, banyak bikin dia masuk ke dalam trouble, ya masalah tadi yang aku bilang, kesulitan gitu loh. Dan banyak kali sebenarnya dia terjebak ataupun menemukan kesulitan-kesulitan itu cuman kayak tidak pernah belajar gitu loh. Dia nggak pernah melihat dirinya, apa sih yang salah, apa sih yang salah. Ya dia ikutin aja apa kata nafsunya dia. Nah yang di sini kalau yang aku lihat nggak mempunyai satu ketegasan gitu loh, nggak punya satu ketegasan.
Sehingga ya mungkin dianya ya terlena, terbuai, dan merasa apa yang dia lakuin iya nggak apa-apa gitu loh. Karena dia juga mungkin menyadari, oh pasangan gue nggak pengen gue pergi dari hidupnya dia. Jadi itu yang dia pergunakan untuk menyetir si pasangannya ini. Karena dia tahu ini ada, dia butuh gue gitu loh. Nah ini tapi harus diselesain, harus dibikin jelas. Karena yang selama ini terjadi itu hanya mandek di dalam pikiran kamu sendiri, dan itu hanya menyiksa diri kamu sendiri. Keluar dari kepala kamu, mulai lakukan tindakan yang real gitu loh, yang nyata. Begitu, itu yang aku lihat ya. Oke, kita lihat zodiak yang kencang-kencang saja, tapi mereka nggak harus jadi zodiak itu ya. Aku lihat ada Gemini, ada Taurus, ada Aries, ada Capricorn, ada eh, ya Capricorn, Virgo, Capricorn sih kamu, Virgo. Ya, itu yang aku lihat, tapi mereka tidak harus menjadi itu ya. Leo, Aries tadi, Sagittarius. Oke, ini adalah untuk kalian yang berpasangan. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.